Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan uh, sama-sama belajar mengenai desain eksperimen atau DOI, mengenai konsep dan aplikasinya. Jadi, semisal kita memiliki diagram alir penelitian seperti ini. Nah, semisal saya ingin uh, mendesain eksperimen leaching misalnya menggunakan NaOH. Nah, saya tahu bahwa rentang yang saya akan lakukan penelitian itu pada suhu 30 sampai 100, waktunya 30 sampai 120 menit, rasio padat cairnya 5 sampai 20%, dan konsentrasi NaOH-nya 2 sampai 6 M misalnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana desain eksperimen untuk mengetahui pengaruh kondisi operasi dari empat kondisi ini. Kemudian kalau kita ingin optimasi, bagaimana kondisi optimum proses tersebut? Nah, ini juga eh, pada video kali ini juga kita akan melihat bagaimana eh, kita menentukan titik eksperimen yang sesuai dengan dari penelitian yang akan kita jalankan. Karena itu, yang pertama kita lihat dulu apa sih sebenarnya design of experiment itu atau DOI. DOI adalah metode untuk merencanakan eksperimen. Metodenya ini biasanya dilakukan secara sistematis, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis pengaruh dari beberapa variabel terhadap respon atau hasil yang kita inginkan. Nah, dengan menggunakan DOI pada eksperimen kita, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat. Salah satunya adalah kita bisa mengidentifikasi faktor atau kondisi operasi yang signifikan. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang optimum dan mengurangi biaya dan waktu. Nah, ini saya rasa yang sangat penting bagi kita peneliti sehingga kita dapatkan eksperimen yang efisien. Nah, jadi itu keuntungan dan pengertian dari DOE. Kemudian dalam DOE ada 4 komponen utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah respon. Respon itu adalah hasil yang kita inginkan atau hasil yang kita analisis, yang kita ukur, ya. Seperti misalnya kalau dalam leaching itu adalah recovery logam misalnya, ya, atau ukuran partikel setelah leaching, kemudian efisiensi dan lain sebagainya. Kemudian faktor, faktor ini adalah variabel independen. Nah, variabel independen yang mempengaruhi respon. Dengan kata lain, respon ini adalah variabel dependen, faktor itu adalah variabel independen. Seperti apa yang mempengaruhi leaching, misalnya suhu, tekanan, atau konsentrasi solvennya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian level. Ya, jadi level ini adalah tingkatan dari faktor tersebut. Misalnya suhu. Saya ingin melakukan leaching pada suhu 100 hingga 300. Tentu saja levelnya ini memiliki rentang yang sama. Jadi semisal kenaikannya 100 derajat Celcius. Jadi dari 100 naik ke 200, kemudian ke 300. Dan yang terakhir ada interaksi. Interaksi ini merupakan kombinasi efek dari beberapa faktor yang eh, mungkin tidak terlihat kalau faktor tersebut dianalisis secara individual. Tipe-tipe dari desain eksperimen ada banyak sebenarnya, tapi yang sering kita pakai itu yang paling sering, yang pertama itu adalah OFAT, ya. One factor at a time. Jadi hanya menguji satu faktor saja terhadap respon. Nah, misalnya hanya menguji pengaruh suhu terhadap recovery leaching logam misalnya. Nah, tidak tidak menguji beberapa faktor pada sekali jalan. Kemudian ada
desain faktorial. Nah, di desain faktorial ini ada full faktorial atau fractional faktorial. Nanti kita akan lihat contoh. Kemudian ada RSM, Response Space Method. Nah, ini digunakan biasanya untuk optimasi. Nah, kita bisa gunakan ini untuk mengoptimasi beberapa faktor sekaligus terhadap suatu respon. Dan yang terakhir ada Taguchi. Nah, biasanya Taguchi ini hampir sama dengan RSM untuk mengidentifikasi kondisi optimal. Ya. Jadi ini beberapa contoh untuk desain eksperimen. Yang pertama OVAT, tadi one factor at a time. Ini kita hanya menguji satu faktor saja, misalnya faktor suhu saja dari 30 hingga 80. Nah, yang lainnya, kondisi operasi lainnya itu ditahan. Seperti waktu misalnya 90 menit, konsentrasi reagen atau asamnya 3 M, dan kecepatan putarnya 300 rpm. Kemudian ada full faktorial. Misal kita ingin menguji tiga faktor ini, suhu, waktu, dan konsentrasi, terhadap satu respon, yaitu recovery leaching. Jadi, dalam full faktorial ini, kita bisa uh, melihat bahwa tiga faktor ini kita plot dalam plot tiga dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Dan kalau kita lihat di X ini ada waktu, suhu, dan di Z ada konsentrasi asam. Jadi pada titik tertentu, kalau untuk faktor full faktorial itu di titik yang paling ujung-ujung biasanya. Nah, di sini pada titik pertama misalnya waktunya 50 menit, kemudian konsentrasi asamnya 1 M, dan suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kemudian fraksional. Fraksional ini eh, lebih sedikit jumlah eksperimen yang akan kita lakukan. Ya, biasanya setengah dari full faktorial. Kalau semisal kita ada tiga faktor dan juga masing-masing faktor itu ada dua level, misalnya suhu 30-90, waktu 10 sampai 50, dan konsentrasi 1 sampai 4 misalnya. Nah, di sini di fraksional faktorial itu hanya titik diagonalnya saja yang akan kita uji. Berbeda dengan RSM. Kalau RSM kita biasanya gunakan dua desain, bisa pilih salah satu, yaitu CCD atau Central Composite Design. Nah, kalau dalam RSM ini titiknya uh, kalau kita gunakan Central Composite Design, artinya titik eksperimennya itu yang diambil adalah di titik tengah-tengah antara pertemuan masing-masing faktor. Nah, kalau misal kita lihat di sini di titik pertama, di run pertama suhunya 90, waktu 50, konsentrasinya 1 misalnya. Itu berada pada suhu 90 di sini, sekitar sini. Kemudian eh, waktu 50, waktu 50 sekitar sini berarti. Kemudian konsentrasinya satu. Nah, yang ini. Jadi eh, level atau tingkatan yang kita pakai pada Central Composite Design itu biasanya berada pada titik tengah-tengah. Kemudian ada Box Bencana Design atau BBD. Di Box Bencana ini agak sedikit berbeda dengan Central Composite. Titik yang diambil itu merupakan yang tengah-tengah, tapi pada setiap ujung masing-masing faktor salah satunya. Nah, semisal kita ingin menguji yang pertama. Run pertama ini dilakukan pada suhu 90, waktu 50, kemudian konsentrasi 2,5. Suhu 90, kemudian waktu 50. Yang ini berarti ya, konsentrasinya 2,5. 2,5 di atasnya. Ya, di sini. Ya. Jadi, eh, masing-masing metode akan berbeda
faktor atau level yang akan digunakan. Nah, kemudian juga untuk mendesain metode eksperimen atau DOI ini kita bisa gunakan berbagai macam software. Salah satunya itu adalah desain expert seperti ini, desain expert. Kalau kita lihat desain expert, kita bisa membuat desain baru. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan, ada faktorial, kemudian RSM, kemudian ada custom design. Di sini kita bisa pilih salah satunya. Nah, salah satunya tadi contohnya kita menggunakan response surface method dan menggunakan box Bandcamp. Misalnya ini suhu derajat Celcius, paling rendahnya 10, paling tingginya 50, kemudian waktu menit, misalnya 30 sampai 120 menit, dan yang terakhir misalnya konsentrasi di molar, misalnya 1 sampai 3. Di sini kita bisa menambahkan respon yang kita inginkan, misalnya recovery leaching, satuannya persen, nis. Nah, di sini kalau kita lihat kolomnya, data yang diambil itu merupakan irisan dari tiga faktor tersebut. Kalau kita lihat di sini, kita tambahkan Z-nya, konsentrasi. Jadi, titik yang pertama itu adalah, kita lihat di desain ini, 30, 120, 1. Dari suhu, waktu, dan konsentrasi 30. Suhu 30, waktu 120, dan konsentrasinya 1. Berarti ini run yang pertama. Jadi kenapa dipilih seperti ini? Supaya kita bisa mengetahui mana faktor yang paling berpengaruh dalam melakukan dalam melakukan proses leaching tadi seperti tadi. Jadi ada tiga faktor, mana faktor yang paling berpengaruh dan paling sedikit berpengaruh. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan desain eksperimen? Ya. Jadi step-stepnya adalah kita harus menentukan tujuan dari apa yang ingin kita capai. Contohnya kita ingin mengoptimasi ukuran partikel atau mengoptimasi recovery leaching logam misalnya. Kemudian kita harus mengidentifikasi faktor dan levelnya. Nah, faktornya itu tidak harus tiga, boleh dua, boleh empat, atau eh, sesuai dengan faktor yang ingin kita observasi. Nah, kemudian setelah faktor dipilih, harus memilih level yang sesuai. Nah, memilih level yang sesuai ini tentu saja harus dilakukan terlebih dahulu literatur review. Jadi, pada rentang berapa biasanya suhu yang digunakan untuk leaching misalnya. Kemudian, pemilihan desain. Desain bisa kita pilih salah satu dari desain-desain sebelumnya yang telah kita bahas. Misalnya kita ingin menggunakan pool faktorial, fraksional faktorial, atau menggunakan RSM. Kemudian kita lakukan eksekusi eksperimen sesuai dengan rencana desain. Nah, untuk menganalisis data seperti untuk mendapatkan apa data variansinya menggunakan ANOVA, kita bisa gunakan desain expert atau Minitab atau software yang bisa kita gunakan untuk menganalisis ANOVA. Kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan. Untuk tutorial bagaimana cara menggunakan desain expert, nanti kita akan bahas pada video atau pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk contoh, misalnya desain faktorial, ya. Tadi kasusnya untuk mensintesis ZNO nanopartikel untuk aplikasi optik. Nah, faktor yang kita butuhkan misalnya suhu 200 dan 300, pH-nya 5-7 misalnya ya. Waktu reaksinya 2 dan 4 jam. Jadi di desain faktorial nih kita hanya butuh
dua saja. Karena desain faktorial ini biasanya digunakan untuk screening saja. Jadi kita screening apakah dengan kenaikan suhu ini ZN yield ZNO-nya ini akan bertambah atau berkurang atau tidak berpengaruh. Jadi biasanya faktorial ini digunakan untuk screening awal. Ya. Kemudian output yang dianalisis atau responnya adalah ukuran partikel dan efisiensi. Nah, kemudian hasilnya ternyata dari hasil analisis DOI yang kita pilih itu ternyata suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ukuran partikel. Jadi semakin tinggi suhu misalnya semakin kecil ukuran partikel. Kemudian contoh lainnya menggunakan RSM. Biasanya RSM ini juga kita gunakan untuk mengembangkan model matematis untuk memprediksi yield atau respon dari gabungan faktor yang kita gunakan DOI. Jadi, jika kita sudah mendapatkan hasil eksperimen, kemudian kita masukkan ke respon, kita bisa membuat persamaan matematis yang bisa kita gunakan untuk memprediksi respon yang kita gunakan pada RSM. Di RSM ini juga bisa kita gunakan untuk optimasi kondisi operasi atau optimasi faktor. Kemudian dapat digunakan untuk memberikan gambaran interaksi antar faktor dan memungkinkan prediksi untuk kondisi optimal. Jadi saya berikan contoh untuk penggunaan RSM. Jadi misalnya sudah ada responnya yaitu yield SI misalnya dari tiga faktor, suhu, rasio, dan juga durasi. Kalau kita analisis menggunakan desain expert, jadi kita bisa melihat di sini summary-nya bahwa eh, yang sesuai untuk hasil respon yang kita dapatkan adalah menggunakan persamaan linear. Terlihat dari nilai R square atau nilai R kuadrat yang tertinggi misalnya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat dari ANOVA. Dari ANOVA ini bisa kita lihat bahwa model yang signifikan atau faktor yang signifikan itu adalah yang memiliki p-value yang biasanya di bawah 0,05, berarti ada suhu dan durasi yang paling berpengaruh. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat mana bagaimana pengaruhnya terhadap eh, bagaimana pengaruh setiap faktor terhadap yield atau terhadap respon. Nah, kalau di sini kan sudah jelas ya bahwa penambahan rasio itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu signifikan. Jadi rasionya bertambah, yieldnya akan tetap saja seperti itu. Kemudian dengan penambahan suhu, kita lihat kenaikan suhu dari 380 ke 454 ini menunjukkan kenaikan yield SI yang signifikan. Di sini juga kita bisa menggunakan melakukan optimasi. Jadi di optimasi ini kita bisa men-setting mana yang ingin kita optimasi. Misalnya kita menginginkan yield SI yang maksimum misalnya dan importance-nya kita set paling tinggi. Jadi kalau kita lihat yang paling tinggi desire-nya itu adalah suhu di 734, rasio di 1,7 dan durasinya 173 menit. Atau kalau kita lihat di grafik perturbasinya, ya. Jadi kita lihat di sini rasio tidak terlalu berpengaruh terhadap yield SI dan durasi hanya sedikit saja yang berpengaruh. Yang paling berpengaruh di sini adalah suhu. Nah, di sini juga kita bisa tentukan di mana titik optimumnya sesuai dengan solution yang kita dapatkan ini tadi. Ya. Kemudian untuk
analisis hasil eksperimen, kita bisa menggunakan analisis ANOVA atau analysis of variance untuk menganalisis bagaimana pengaruh masing-masing kondisi operasi terhadap respon, kemudian apakah model matematis yang dihasilkan itu signifikan atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Kemudian kita juga bisa menggunakan R square atau koefisien determinasi untuk menjelaskan seberapa bagus model matematis itu memprediksi yield yang dihasilkan. Ini contohnya. Kemudian, apa saja tantangan dan solusinya dalam mengembangkan desain eksperimen ini? Yaitu sedikit kompleks saat banyak faktor yang terlibat. Kemudian, eh, kalau ada noise atau apa kesalahan alat misalnya, nah itu kita agak susah untuk menentukan respon yang sesuai. Solusinya biasanya fraksional faktorial itu bisa kita gunakan untuk mengurangi jumlah eksperimen dibandingkan kalau kita menggunakan OVAD tadi. Ya. Kemudian bisa kita gunakan untuk validasi hasil dan eh, kita bisa gunakan untuk prediksi atau simulasi eksperimen untuk skala yang lebih besar lagi. Jadi eh, DOI ini bisa kita gunakan untuk tadi mengefisienkan eksperimen, kemudian dapat kita gunakan juga untuk mengetahui hubungan beberapa faktor sekaligus, dan juga dapat kita gunakan untuk mengoptimasi proses dan dapat kita gunakan pada aplikasi yang beragam. Misalnya, kalau saya misalnya di penelitian material atau di penelitian yang lain juga bisa digunakan. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.